Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Kusnul Anisa, jurusan Sistem Informasi. Di sini, saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Analisa Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Puskesmas menggunakan metode Service Quality. Adapun latar belakang pada penelitian saya adalah puskesmas merupakan tempat yang dibangun dan diorganisasikan secara komersial yang berperan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Fungsi puskesmas adalah sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, serta pusat pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Mengapa saya memilih objek penelitian puskesmas? Karena selain sebagai tempat yang dibangun dan diorganisasikan untuk masyarakat umum, puskesmas juga bisa sebagai pusat pembangunan kesehatan dan pusat pemberdayaan masyarakat yang berwawasan luas, serta berfungsi sebagai pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum. Adapun permasalahan yang terdapat pada penelitian saya, permasalahan yang ada pada puskesmas adalah belum adanya sistem komputerisasi yang dapat mengolah data penilaian tingkat kepuasan terhadap pelayanan pada masyarakat guna mengetahui kinerja pelayanan pada puskesmas. Jadi, tempat penelitian yang saya teliti adalah di Puskesmas Sebengkok. Kenapa saya mengambil tempat di Puskesmas Sebengkok? Karena di puskesmas tersebut belum adanya sistem komputerisasi yang dapat mengolah data penilaian tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang puskesmas berikan kepada masyarakat atau pasien yang berkunjung ke puskesmas. Sehingga dengan adanya sistem komputerisasi tersebut, kita dapat mengetahui seperti apa kinerja pelayanan pada Puskesmas Sebengkok. Adapun batasan masalah pada penelitian saya, yang pertama adalah penelitian dilakukan pada Puskesmas Sebengkok. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya melakukan penelitian di Puskesmas Sebengkok karena Puskesmas Sebengkok itu belum mempunyai sistem komputerisasi yang dapat mengolah tentang kepuasan masyarakat setelah mereka mendapatkan pelayanan di puskesmas tersebut. Batasan masalah saya yang kedua adalah objek penelitian, yaitu masyarakat yang sedang mendapatkan pelayanan di puskesmas berusia dari 17 tahun sampai dengan 55 tahun. Kenapa saya memilih rentan umur dari 17 tahun sampai dengan 55 tahun? Karena rentan waktu umur tersebut mereka sudah dapat memilih dan memahami serta mengisi kuesioner yang dibagikan
kepada pengunjung sesuai dengan apa yang mereka rasakan setelah mereka mendapat pelayanan dari pihak puskesmas. Selanjutnya, batasan masalah saya adalah data diperoleh berdasarkan pengisian kuesioner dengan jumlah 100 responden. Jadi, saya melakukan penelitian langsung ke puskesmas dengan membagi kuesioner sebanyak 100 kuesioner kepada masyarakat atau pasien yang berkunjung ke puskesmas, dan mereka mengisi kuesioner tersebut setelah mereka mendapatkan pelayanan langsung oleh pihak puskesmas. Batasan masalah saya selanjutnya adalah tingkat kepuasan konsumen berdasarkan kuesioner, yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang. Jadi di kuesioner yang telah saya buat, masyarakat dapat memilih tingkat kepuasan apa yang sudah mereka rasakan, apakah sangat baik, baik, cukup, kurang, atau sangat kurang. Yang terakhir adalah kriteria pelayanan terdiri dari 5 dimensi, yaitu bukti langsung, keandalan, daya tanggap, asuransi atau jaminan, dan empati. Jadi di sini bukti langsung menggambarkan fasilitas fisik atau perlengkapan dari pihak puskesmas terhadap apa yang masyarakat sudah rasakan. Terus keandalan di sini merujuk kepada kemampuan pihak puskesmas dalam memberikan pelayanan yang dijanjikan kepada masyarakat. Daya tanggap di sini adalah untuk membantu masyarakat serta memberikan pelayanan yang tepat. Dan asuransi atau jaminan di sini merupakan apakah pihak puskesmas itu sudah memberikan pengetahuan yang luas dan memberikan rasa keyakinan kepada masyarakat yang berkunjung. Dan empati di sini artinya mencakup kepedulian pihak puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di sini saya menjelaskan tentang metode yang saya gunakan dalam melakukan penelitian. Saya menggunakan metode service quality atau yang biasa disebut dengan ServQual, yaitu perbandingan dua faktor utama antara persepsi masyarakat atas layanan yang nyata mereka terima dengan layanan yang sesungguhnya diharapkan, yang terdiri dari 5 dimensi. ServQual, di mana metode ServQual ini suatu metode biasa digunakan untuk menilai suatu kualitas layanan. Selanjutnya, saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya buat. Ini adalah tampilan utama pada aplikasi yang saya buat. Di sini kita bisa lihat from responden dan from perhitungan metode. Kita masuk ke from responden. Jadi ini adalah inputan untuk menginput data responden yang telah mengisi kuesioner. Kita coba. Lalu kita simpan. Setelah itu kita masuk ke perhitungan metode. Jadi ini adalah from rekap kenyataan. Ini adalah data-data responden yang telah mengisi kuesioner sebanyak 100 responden. Lalu kita masuk ke from rekapan. Ini adalah from rekapan harapan. Ini adalah data-data responden yang telah mengisi kuesioner sebanyak 100 responden. Lalu kita masuk ke persepsi pelanggan. Ini adalah from persepsi pelanggan atau pasien yang telah berkunjung ke
puskesmas. Kita bisa lihat di sini ini adalah pernyataan yang telah dibuat di kuesioner dan ini adalah tingkat kenyataan, tingkat harapan yang dimana untuk menghitung tingkat kenyataan dan tingkat harapan ini adalah dengan jumlah bobot jawaban variabel dikalikan dengan yang memilih jawaban sesuai dengan nilai kriterianya. Lalu kita masuk di from bobot atau rata-rata gap. Di sini kita bisa lihat ada nilai bobot kenyataan, nilai bobot harapan, nilai rata-rata kenyataan, nilai rata-rata harapan, dan gap. Untuk menghitung nilai bobot kenyataan dan nilai bobot harapan itu sama dengan total kenyataan dikali dengan kriteria atribut. Maka inilah hasilnya. Untuk menghitung nilai rata-rata kenyataan dan nilai rata-rata harapan, jumlah nilai bobot kenyataan dan harapan dibagi dengan jumlah responden. Lalu kita masuk ke from pelayanan gap per 5 dimensi. Ini ada nilai kenyataan pelayanan, nilai harapan pelayanan, jumlah rata-rata kenyataan, dan jumlah rata-rata harapan serta gap per 5 dimensi. Untuk menghitung gap 5 dimensi tersebut dilakukan dengan jumlah rata-rata dibagi dengan nilai kriteria. Untuk menghitung nilai gap rata-rata kenyataan dikurang dengan nilai rata-rata harapan. Jadi kesimpulan dari aplikasi yang saya buat ini berdasarkan hasil perhitungan metode menggunakan metode survival pada pelayanan di Puskesmas Sebengkok, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang perlu ditingkatkan terlebih dahulu ialah dimensi reliability atau kehandalan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.